Genta Kuil. Rakyat berbaris menyambutnya. Para Brahmana menyalakan api suci. Asap dupa menjulang ke langit. Daswan bergerak seolah turut memberkati. Ia mengenakan mahkota emas berhias permata, melambangkan cahaya surya sang dewa matahari. Namun ia tahu penobatan hanyalah awal dari badai yang akan datang. Bab Tetri darah dan pemberontakan. Tahun-tahun pertama pemerintahannya penuh gejolak. 3 pemberontakan besar meletus dari daerah taklukan yang menolak otoritas Angkor. Seorang jenderal lama yang pernah mengabdi pada kerajaan, bahkan berani mengangkat senjata melawan. Benteng-benteng di perbatasan terbakar, sawah dijarah, dan rakyat menderita. Udayaditya Varman menolak bersembunyi di istana. Ia memimpin langsung pasukan, menunggang gajah perang, diiringi jenderang dan panji-panji berwarna merah emas. Dalam salah satu pertempuran di Dvaravati, darah membasahi tanah hingga sungai menjadi merah. Namun berkat strategi brilian panglimanya, Sang Rama, pemberontakan itu dipadamkan. Di hadapan para tawanan, sang raja berkata, "Aku bukan raja yang hanya ingin dipuja. Aku adalah penjaga kerajaan. Barang siapa merusak persatuan Khmer, berarti merusak rumah para dewa." Perkataannya menggetarkan, membuat banyak musuh akhirnya tunduk dan bersumpah setia. Bab Sifur. Bab Huon, Gunung Para Dewa. Setelah perang reda, Udayaditya Varman menyalurkan tenaganya ke dalam mimpi masa kecilnya membangun Bapuan. Bapuan dirancang sebagai representasi Gunung Meru, pusat kosmos dalam mitologi Hindu. Batu pasir dipotong dari perbukitan jauh, lalu diangkut dengan kereta dan gajah. Ribuan pekerja, pemahat, arsitek, serta Brahmana terlibat. Udayaditya Varman sendiri sering turun mengawasi. Ia menyentuh batu, memastikan posisinya sesuai dengan lintasan matahari. Ia ingin agar saat fajar cahaya pertama menyentuh wajah Dewa Siwa di kuil itu. Ia berkata pada arsiteknya, "Bapuan bukan sekadar kuil. Ia adalah jiwa kerajaan. Jika batu-batu ini runtuh, maka runtuh pula semangat rakyat. Bangunlah dengan doa, bukan hanya tangan." Bapuan menjadi salah satu proyek arsitektur paling ambisius pada zamannya. Sebuah gunung batu buatan manusia, melampaui kuil-kuil lain di Angkor. Bab Phai, kemakmuran dan dharma. Pemerintahan Udayaditya Varman tidak hanya diwarnai perang dan pembangunan kuil. Ia juga menata kembali kerajaan. Irigasi diperbaiki, memastikan sawah-sawah kembali subur. Barai besar yang hampir rusak diperkuat, membawa air hingga desa-desa jauh. Hukum berdasarkan dharma ditegakkan. Para Brahmana diberi tempat, tetapi kekuasaan mereka dibatasi agar tidak melampaui raja. Kuil-kuil kecil dibangun di perbatasan, menandakan bahwa cahaya Angkor mencapai seluruh negeri. Rakyat diberdayakan. Ia sering turun ke desa, mendengarkan keluh kesah petani, bahkan ikut serta dalam upacara panen. Rakyat mulai melihatnya bukan sekadar penguasa tetapi juga pelindung. Mereka menyebutnya matahari yang menyinari sawah dan batu. Bab 6, Senja Sang Matahari. Menjelang akhir hidupnya,